Nah dulu kita nggak mau juga masuk ke DPRD, bahkan kita sangat-sangat benci dengan politik. Kang Andri benci dengan politik. Benci dengan politik. Kenapa? Ada pengalaman kan. Jadi dulu waktu saya di kampung, saya tidak bisa melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA. Jadi waktu di kampung dulu tidak bisa melanjutkan dari SMP ke SMA. Karena keterbatasan biaya. Dan kemudian tidak ada anggota dewan yang menolong kami, tidak ada pemerintah, bupati atau wakil bupati yang menolong kami. Di situ ya kita akhirnya berseuzon gitu ya, dan kita mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk pemerintah pada saat itu. Kita kan selama setengah tahun di kampung, kita harus jualan gorengan dari pagi sampai siang. Kemudian dari siang kita ngambil pasir gitu, ngalap gesik di Wahangan gitu. serius ini? Serius kan? Ngegali pasir di Wahangan? Iya, ngambil pasir. Wahangan gitu. Itu sungai, sungai gitu. Politik itu katanya itu, kalau orang-orang baik tidak mau masuk ke politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang sebaliknya. Jadi politik itu bisa mensejahterakan masyarakat, atau bisa juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Beni Sahabat Stories, dan kali ini seperti biasa saya menghadirkan salah seorang tamu yang luar biasa. Dan tamu ini saya hadirkan sengaja untuk memberikan semangat atau dahaga informasi untuk warga Kota Bandung. Nah, yang hadir di sini adalah kami memanggilnya Mang Haji. Ternyata masih muda. Inilah dia Kang Andri Rusmana dari Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah masuk tahun politik dan kampanye pun sudah mulai terbuka. Apa yang sudah atau sedang dilakukan oleh seorang Andri Rusmana ini? Sekarang Kang Ben, yang kita lakukan lebih ke kita memperbanyak silaturahim. Karena dari awal kita sudah berkomitmen bahwasanya ini bagian dari ibadah, kita luruskan niat kita. Ini bagian dari ibadah, kemudian kita perbanyak silaturahim, dan kemudian untuk hasil kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senjatanya adalah the power of silaturahim. Ya, betul. Betul. Karena sudah janji Allah dan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang memperbanyak bersilaturahmi akan memanjangkan usia. Amin. Dan membuat kita kaya raya. Wah, rezeki seueur taeta utami nama. Rezeki mapan luasnya. Bertambah saudara yang baik itu adalah bagian daripada rezeki. Iya. Sehat adalah bagian dari rezeki. Amin. Nah, Kak Andri Rusmana, ini artinya sudah berapa periode ini? Saya di DPRD baru satu periode. Satu periode kemarin. Satu periode kemarin. Dan sekarang maju lagi. Diamankan maju kembali di periode sekarang. Incumbent. Saya mau ngetes dulu ini. Baik. Ngetesnya tentang nomor HP. Iya. Nah, waktu jadi anggota DPRD Kota Bandung, nomornya apakah sudah ganti? Waktu menjadi waktu kampanye, kemudian di periode pertama dan sekarang ganti nggak? Nomornya masih sama dari semenjak SMA sampai sekarang, belum pernah diganti, Kang Beni. Biasanya, dan ini jangan ditiru nih oleh anggota dewan yang terhormat. Biasanya waktu kampanye, nomornya disebar di kartu nama, di baligo, di spanduk, di grup WA dan lain sebagainya. Dengan janjinya kalau tidak amanah gedor imam. Begitu jadi dilantik, nomornya susah dihubungi, ternyata diganti. Kalau ini dari sejak SMA sampai sekarang nggak pernah diganti. Tapi ditambah ya? Tapi ditambah. Tapi yang utama tetap yang lama? Yang utama tetap yang lama. Kenapa ditambah? Karena ada komunitas-komunitas baru. Ya, karena di Bandung ini kan kita tahu ada Persib, sehingga yang satu lagi nomornya itu 1933. Walaupun sekarang katanya diganti jadi 1919. Apa hubungannya dengan Persib ini? Ini kan tanggal pendirian Persib itu 1933. Nah, sehingga kita carilah nomor cantik gitu ya, yang 1933 untuk berkomunikasi bahwasanya ini asli orang Bandung gitu, 18 tilu-tilu. Asli orang Bandung, kaitannya dengan Persib apa jadi pengurus? Kebetulan kita ngebina beberapa komunitas Persib. Kita masuk di PSSI juga. Di Viking gitu ya. Di mana lagi? Di Viking, kemudian kita masuk di PSSI juga. Sebagai pengurus gitu ya di Kota Bandung. Jadi tiga-tiga itu karena ada kaitannya dengan Persib. Tapi yang utama tetap nomor yang lama yang sejak SMA tidak pernah berubah.
Betul, Ya. Kang. Betul. Waktu kemarin di periode pertama, kemudian di periode kedua ini. Artinya masyarakat Kota Bandung, pemilih Kang Andri dulu, masih bisa berkomunikasi. Betul. Karena kita punya grup, Kang. Kita punya grup Grup WA, grup WA, ada berapa banyak? ada 60 grup. Ada 60 grup. Dan itu semua di opening, Semua diopenin. di maintain, Di maintain 60 grup itu ada sekitar 8.500-an 6.500 grup. Bukan anggota ya, tapi Bukan anggota. grup. grup. Wise. Ternyata Jadi luar 60 grup isinya 8.500. Dari grup WA ini apa yang dilakukan? Yang pertama, sesuai dengan janji kita sebelumnya, bahwasanya kalau kita menjadi anggota DPRD, maka kita akan bertanggung jawab terhadap konstituen kita dari mulai lahir sampai meninggalnya. Oh. Jadi di 60 grup itu, saya ada di 60 grupnya itu. Dan kemudian 60 grup ini sebagai wadah silaturahim, wadah edukasi. Karena mayoritas ketika saya keliling di masyarakat sebelumnya, mayoritas masyarakat itu ketika ada permasalahan itu kadang bingung, mereka bingung Mau menghubungi siapa, mau datang kemana. data nomornya digentos teh pas di lantai. Nomornya ya mungkin itu. Masya Allah. Jadi kadang sehari itu minimal 500 500 yang nge-WA. Oh. Ada yang curhat masalah keluarga, ada yang memberikan masukan gitu ya, yang ada yang minta diadvokasi baik pendidikan ataupun kesehatan. Bahkan kalau ada yang urgent, kita sudah wanti-wanti. Kalau misalkan ada yang urgent, tolong hubungi saya langsung. Repot nggak sih? Saya pernah ditanya hal yang sama oleh Allahyarham Mang Odet. Jadi capek teh senami ke nomor telepon ke masyarakatnya, kata kita memang ada dunia mah tempat capek. Dan ini bagian dari tugas kita. Selain tugas legislasi, selain tugas banggar, tugas pengawasan, ya salah satu tugas kita memastikan bahwasanya semua konstituen kita ini mendapatkan pelayanan dasar yang baik di Kota Bandung. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa pilih menjadi anggota dewan? Kenapa tidak kemudian menjadi seorang profesional muda, menjadi pengusaha, atau menjadi pejabat di luar legislatif? Ya. Kenapa yang dipilih DPR? Sebelumnya, saya sebelum di DPR ini usaha. Di reklame, media luar ruang. Iya. Ada saya juga mungkin sering ngisi di beberapa kampus, anak-anak muda, kita sampaikan, jangan menggantungkan hidup di DPRD. Kita tetap harus punya usaha. Nah, DPRD ini kan aktif income. Kita bekerja digaji, kemudian tidak jadi, kemudian kan kita tidak digaji lagi, seperti itu. Nah, dulu kita nggak mau juga masuk ke DPRD. Bahkan kita sangat-sangat benci dengan politik. Kang Andri benci dengan politik? Benci dengan politik. Kenapa? Ada pengalaman, Kang. Jadi, dulu waktu saya di kampung, saya tidak bisa melanjutkan sekolah dari SMP ke SMA. Jadi waktu di kampung dulu tidak bisa melanjutkan dari SMP ke SMA. Karena keterbatasan biaya. Dan kemudian tidak ada anggota dewan yang menolong kami, tidak ada pemerintah, bupati atau wakil bupati yang menolong kami. Di situ ya kita akhirnya berseuzon gitu ya, dan kita mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk pemerintah pada saat itu. Malum lagi emosional. Kecewa ya. Ada baheula janjina bakal diurus lah syaratnya gitu ya. Ya sampai kita kan selama setengah tahun di kampung, kita harus jualan gorengan dari pagi sampai siang. Kemudian dari siang kita ngambil pasir gitu, ngalap gesik di Wahangan gitu. Serius ini? Serius, kan? Ngegali pasir di Wahangan? Iya, ngambil pasir. Wahangan gitu. tuh sungai, Sungai gitu. ngegali. Sambil sekolah? Nggak sekolah. Nggak sekolah. Karena kan berhenti. Berhenti karena tidak punya biaya. Karena nggak punya biaya. Dan dari hasil itu? Dari saat itu selama setengah tahun saya ngobrol dengan orang tua gitu ya. Kita nabung, kemudian kita minta izin untuk berangkat ke Bandung. Nabung di bank. Nabungnya di ceng-celengan Awi Gombong. Masya Allah. Bambu gitu ya, bambu besar kita waktu diisi di situ. Zaman beretopis. Celengan dina awi dari bambu. Betul. Nah, sampai akhirnya ketemu sama Mang Odet. Allahyarham Mang Odet. Mang Odet bertanya katanya itu. Dari hasil usaha itu biasanya berapa banyak yang kita bantu? Ya, kata kita mungkin ada 100 orang yang kita bantu. Ada yang ke sekolah, ada yang maksudnya yang nggak bisa bayar sekolah kemudian kita bantu, ada yang nggak bisa kuliah bayar kuliahnya, kemudian ada yang ke rumah sakit, ada yang tidak makan. Ya kita jelaskan seperti itu. Tapi kata saya itu punya banyak teman memang seperti ini. Kemudian menawarkan gimana kalau misalkan jadi anggota DPRD? Oh, kata saya nggak mau, kata saya itu. Karena dari
Persepta lah. Karena dulu saya nggak ada yang ini CT. Dulu saya nggak bisa sekolah mang CT-nya. Nah, Mang Oded langsung bilang, kalau misalkan jadi anggota DPRD, kita bisa membantu 2,7 juta masyarakat Bandung. Oh, CT kumaha carana? Nah, Mang Oded menjelaskan. Kita punya kebijakan. Kebijakan yang kita buat untuk 2,7 juta masyarakat Bandung, katanya seperti itu. Tapi dulu kata saya waktu di kampung nggak ada mang yang kayak gitu. Nah, politik itu katanya itu kalau orang-orang baik tidak mau masuk ke politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang sebaliknya. Jadi politik itu bisa mensejahterakan masyarakat atau bisa juga sebaliknya, kata Mang Oded. Akhirnya saya komunikasi lah sama istri. Saya ngobrol sama istri, ini gimana kata kita itu? Ini katanya bisa lebih banyak lagi kita membantu masyarakat sekitar 2,7 juta. Oh ya udah sana. Nah ini ada tabungan. Kita niatkan aja kalau kita jual beli dengan Allah gitu ya. Supaya kita jadi alhamdulillah, nggak juga alhamdulillah gitu ya. Nah akhirnya istri sepakat, akhirnya jalan. Dan akhirnya terpilih. Dan 2019 terpilih dengan 2019 ya? 2019 terpilih kurang dari 9.000 kurang sedikit lah suara. Ya, seperti kata pepatah sahabat bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Dulu Kang Andri Rusmana ini pernah kecewa dengan politik, pernah kecewa dengan, kita sebut saja anggota dewan, yang ketika kampanye dia datang ke masyarakat berjanji bla 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 bla, tapi ketika masyarakat membutuhkan dan menagih janjinya, mereka hilang, ya, nyaris tak terdengar. Maka nomor teleponnya juga berubah. Nah kalau Kang Andri Rusmana begitu dilantik, nomornya tidak berubah. Bahkan sejak SMA tidak pernah berubah. Cik babaturan abdi muka pinjol 900 juta untuk pemerintah tamu. Ulah. Nah, mungkin berangkat dari itu ya. Dari pengalaman itu, Kang Andri Rusmana sulit sekolah, ya ada di garis yang tidak atau kurang beruntung, sehingga sekarang ini tetap komitmen dengan urusan seperti itu. Betul. Jadi berdasarkan pengalaman itu, ini kita berazam dalam diri kita, masyarakat Bandung tidak boleh mengalami apa yang saya alami dulu. Kalau ada masyarakat Bandung yang putus sekolah, ada masyarakat Bandung yang tidak bersekolah hanya karena alasan biaya, tolong hubungi kami, biar kami nanti akan mengadvokasinya. Itu urusan kami. Jadi kita sampaikan, tidak boleh masyarakat Bandung mengalami apa yang saya alami dulu. Apa yang kita lakukan hari ini, sebetulnya apa yang kita inginkan dulu. Apa yang kita inginkan dulu terhadap anggota-anggota dewan yang ada pada saat itu, di mana anggota dewan ini bisa lebih terjangkau, di mana ketika masyarakat itu, ketika ada yang membutuhkan itu, dia tahu rumahnya, dia tahu nomor teleponnya, gitu, seperti itu. Jadi berangkat dari pengalaman itu sendiri yang tadi saya sampaikan, bahwa dulu pernah mengalami ini, kata Kang Adi barusan, tidak boleh orang Bandung mengalami hal yang sama. Tidak boleh orang Bandung ngalah kesikelah. Yang celengan dina bubu. Ini tahun 2000 saudara-saudara, bukan tahun zaman saya dulu tahun 70-80. Kalau tahun 70-80 saya dengan teman saya dulu yang celengan itu dina awi atau dina naon gitunya, dina tihang gitu, kaleng susu itu biasa tahun 19 sekian. Tapi kalau tahun 2000 ke sini masih ada ini barang antik. Nah, tadi tentang pendidikan yang sampai sekarang ini menjadi barang mahal bagi warga masyarakat. Tidak hanya saja di Bandung, tapi di seluruh pelosok negeri ini. Nah, tadi kalau ada yang kekurangan, oke lah, itu luar biasa sebagai seorang legislatif ya, sebagai anggota dewan membantu sampai ke urusan advokasi dan bahkan juga biaya. Harusnya ini membuat satu regulasi aturan ini di apa namanya antara DPR dengan pemerintah, kumacarana lah. Ongko urang teh wajib belajar. Ongko kita sedang membutuhkan generasi muda yang punya potensi dan berprestasi. Tapi sekolahnya mahal, itu. Betul. Apakah sudah diperjuangkan melalui legislatif? Oh iya, kita terus intens komunikasi dengan teman-teman dinas pendidikan, bahkan kita juga komunikasi dengan kementerian. Ada program aja apa saja yang bisa diperbantukan untuk kita di Kota Bandung. Anggaran pendidikan Kota Bandung ini cukup besar, kurang lebih 2 triliun. 2 triliun kurang sedikit. Jadi kalau dibandingkan dengan kota kabupaten yang ada di sekitaran Bandung, Bandung ini sebetulnya jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, namun demikian hari ini ya pada faktanya gitu ya banyak sekali masyarakat yang mengeluh juga ke kita.
terkait dengan anak-anaknya yang khususnya yang disekolahkan ke swasta. Nah, kita sebetulnya sudah sepakat juga dengan pemerintah Kota Bandung, ada beberapa solusi. Bahwasanya Bapak, Ibu, kalau anak sekolah di swasta, kalaupun nggak mampu, ini ada program juga loh di Kota Bandung, namanya KETM, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu. Ini sama dengan RMP untuk SD, SMP, rawan melanjutkan pendidikan. Jadi ada bantuan, ada stimulus dari pemerintah Kota Bandung, yang memang yang menjadi PR hari ini belum tersosialisasikan dengan baik kepada sebanyak-banyaknya masyarakat di Kota Bandung. Kalau yang 60 grup itu mah insya Allah gitu ya, karena 60 grup itu kita sudah disumpah 5 Agustus, kalau kita akan bertanggung jawab terhadap konstituen kita, mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita share. Kita sharing di situ gitu, nih ada informasi terbaru nih, ada program pemerintah Kota Bandung terkait dengan pendidikan, ada KETM, ada RMP, bahkan sebelumnya ada Bawaku Kuliah gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan, kita edukasi masyarakat itu. Walaupun ya apa ya, ini perlu perjuangan yang sangat, karena kata kita itu ya membangun Bandung itu tidak bisa sendirian, membangun kesadaran ini tidak bisa sendirian. Apalagi di tengah-tengah masyarakat mungkin yang hari ini sudah jenuh, sudah tidak percaya dengan politik. Jadi ketika kita turun itu sigan heureuy gitu nya benar teh ieu eta janji hungkul. Kata saya anggota DPRD kata kita itu. Dan kemudian ini bukan mau, kita sudah menjalankan. Sudah dilakukan. Sudah kita lakukan kata kita itu. Dan 1 periode kemarin amanah atau janji sudah ditunaikan. Amanah janji sudah ditunaikan. Nah sekarang apa janji? Kita tidak lepas dari janji ini. Janji apa? Ya kalau janji terlalu gombal lah kalau menurut saya. Program apa yang ditawarkan kepada masyarakat dalam kampanye ini untuk di 2024? Iya, 2019 Kang Men saya itu dicalonkan di Dapil 4 yang lama. Ada Cibiru, Ujung Berung, Mandala Jati, Arca Manik, Antapani, kemudian Panyilekan dan Cinambo. Sekarang saya digeser ke Dapil 4 yang baru. Panyilekan, Cinambo, Gede Bage, Rancasari, Buah Batu, Bandung Kidul. Nah, kampanye kita di sini, kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan selama kita menjabat menjadi anggota DPRD. Ya kita sampaikan, kalau selain misalkan tidak ada aktivitas di DPRD, kita pasti turun di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengetahui tidak harus reses ya? Tidak harus reses. Jadi permasalahan masyarakat yang disampaikan ke kita, itu tidak menunggu reses. Menyampaikan aspirasi di reses. Langsung turun saat itu. Tapi kita turun saat itu juga. Kita turun saat itu juga, kemudian kita juga coba memperdalam bagaimana kebatinan masyarakat, apa saja yang terjadi di masyarakat, dan ini menjadi bahan untuk kita. Kalau sebelumnya, waktu 2 bulan, 3 bulan awal kita dilantik, ketika ketemu dengan OPD itu kita hanya say hello aja. Kumaha Mang, sehat, kumaha Kang, damang, kumaha apa, damang, oh. Tapi ketika kita sudah turun di masyarakat, kumaha Kang, damang, keheula ieu kumaha Maating. Anu bumina Kacanak Palid. Tempatnya di Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati. Ieu kumaha, oh nya kan cenah aya program. Namina teh Rutilahu Bencana. Kumaha syaratna? Jelaskeun. Nanti sana Pak Lurahnya suruh kontak saya telepon langsung lurahnya. Ini Maating ini bisa dibantu dari sebelum sampai selesai. Kita kawal dari 0 sampai selesai. Ya kata kita itu, kenapa kita melakukan itu? Karena anggota dewan yang kita harapkan dulu itu anggota dewan yang ada hadir di tengah-tengah masyarakat gitu, seperti itu. Hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian merasakan bagaimana kebatinannya masyarakat, apa yang diinginkan. Kemudian, kalaupun kita membuat regulasi, kita membuat aturan berdasarkan kebutuhan. Jangan tuh babaledogan, asigana masyarakatnya butuh iya enggak. Tapi ada dasarnya. Ini loh realita di masyarakat, inilah yang dibutuhkan. Yuk, kita duduk bareng antara legislatif dan juga eksekutif. Kita cari solusi bersama untuk masyarakat Bandung. Seperti itu. Prioritas utama apakah tetap di pendidikan? Sesuai dengan pengalaman Akang dulu, itu bisa sekolah. Iya. Jadi prioritas pertama itu ya pelayanan dasar, ya pendidikan, kesehatan, kemudian sumber daya. Nah ini kemarin kita di akhir tahun di bulan Oktober November kita melaksanakan pelatihan hampir di 10 titik. Totalnya itu sekitar 1 miliaran lah gitu ya. Karena kata kita itu
yang paling penting untuk membangun ke depan itu yang membangun SDM-nya dulu di Bandung ini. Kemudian infrastrukturnya. Walaupun di usulan-usulan Musrembang kemarin hampir 70-80% itu usulannya itu tentang infrastruktur. Nah, kata kita itu ini pasca pandemi, ini banyak masyarakat yang membutuhkan, banyak masyarakat yang jatuh secara ekonominya. Bagaimana cara kita merecovery-nya, bagaimana cara kita menumbuhkannya, bagaimana apalagi pasca COVID kemarin. Apalagi pasca COVID kemarin. Tapi infrastruktur yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Bukan tol langit itu. Bukan tol langit. Apa gitu? Apakah ke laut ya? Renanaunan. Yang justru infrastruktur itu yang dibutuhkan oleh masyarakat apa? Kan masyarakat kita belum membutuhkan itu semuanya. Yang dibutuhkan adalah kesehatan, pendidikan, sandang pangan murah, kemudian juga pekerjaan. Nah itu Kang. Itu juga bagian prioritas. Ya sumber daya itu ya pekerjaan tadi. Kita meningkatkan skill, ada pelatihan barista, kita latih anak-anak kita, kemudian setelah selesai pelatihan itu kita kasih perlengkapan. Itu barista. Sudah dilakukan atau akan? Sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan. Ibu-ibu ada catering, ada pastry. Bahkan kemarin di grup itu banyak yang nge-WA gitu ya kan. Alhamdulillah banyak pesanan dan lain sebagainya. Ya kata kita itu ini dampaknya besar. Dampak keluarga, dampak lingkungan, dampak ke kotanya juga ini cukup besar. Termasuk gitu ya. Program UMKM ya? Termasuk program UMKM. UMKM ya. Nah ini UMKM juga bagian dari kesulitan masyarakat ketika usaha mikro, ya ini mikro nih karunya pisan. Badai namut akhirnya ke pinjol, ke rentenir, nah, Bang Emok. Ini boro-boro jadi untung, jadi buntung malah. Ini apa yang akan di Bandung itu ada program menarik Kang. Programnya itu 1000 mustahik menjadi muzaki. Wow, 1000 mustahik menjadi muzaki. Yang asalnya menerima jadi yang memberi. Jadi memberi. Nah, ini program ini diluncurkan oleh teman-teman di Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Per sebulan, Baznas ini bisa mengumpulkan dari zakat profesi itu dari 30% ASN sekitar 2 miliar. Kalau yang berhak mendapatkan zakat itu kan ada 8 asnaf. Nah, di antara program yang dibuat oleh Baznas itu, ada bantuan permodalan. Kemudian ada bantuan pendidikan. Kemudian ada bantuan hidup dasar. Kemudian ada beberapa program yang lainnya di Basnas. Yang ini juga kita share kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Supaya masyarakat juga tahu, ini loh kalau di Bandung juga, di Bandung itu ada program yang mereka bisa mengakses di sana. Gitu, seperti itu. Untuk yang membutuhkan. Luar biasa. Dan sahabat PKS ini di kota Bandung menjadi kursi yang terbanyak dan ketuanya PKS ya? Iya, betul. Ketuanya PKS dan Kang Andi sendiri jadi... Saya di DPRD sebagai ketua badan kehormatan. Wah, ketua badan kehormatan. Kalau di TNI mah PM mungkin ya, polisi militer. Ya harus yang begini ya. Yang harus yang begini, yang nomor HP-nya tidak berubah. Saya tuh kalau sudah seorang anggota dewan ketika dilantik nomornya berubah, guys, sudon weta. Dia mah tiasa banget tadi gentos-gentos. Tapi pernah nggak menerima telepon dari luar kota Bandung? Pernah dari kabupaten misalnya. Dari kabupaten, tapi tetap kita layani karena pas waktu kita on air di salah satu stasiun radio gitu ya, kemudian kita juga menyampaikan, ya kata saya itu, ibu bapak sekalian ini nomor kontak saya, hubungi saya 24 jam jam berapapun, ketika dalam kondisi darurat. Karena mungkin si radio jangkauan anak Bandung Raya, akhirnya ada yang dari KBB, ada yang dari Kabupaten Bandung, ada yang dari Cimahi. Ya Kang Haji saya ini dari Cimahi, gitu. Ya kita tetap layanin. Kita tetap bantu sesuai dengan kemampuan kita. Kita komunikasikan dengan teman-teman anggota dewan yang ada di Cimahi, yang ada di KBB, yang ada di Kabupaten Bandung, gitu, seperti itu. Jadi tetap kita bantu. Tetap kita bantu. Toh di Cimahi ada sahabatnya orang PKS. Tinggal didistribusikan. Betul. Nah distribusikan kabingung dan mencari solusinya. Betul, nah pertanyaan terakhir saya ini Kang Andri, kalau nanti insya Allah amin terpilih lagi di tahun 2024 menjadi anggota dewan, mau ganti nomor HP nggak? Enggak. Catat ya. Tidak akan ganti nomor HP. Wah baik ganti HP mati kamari wae dari SMA. Tidak akan ganti nomor HP karena itu adalah menurut beliau tadi sebagai modal utama untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan pemilihnya, dengan konstituennya, karena mereka lah yang menggaji beliau ini. Betul. Ya, betul. Sampai tutup pentil rakyat. Ayeuna teu nganulungan ka rakyat, ditagih engke di ditu. Betul. Janten ruwai bido. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi nanti sahabat tanggal 14 Februari ya, 14 Februari 2024
manfaatkan, gunakan hak pilih Anda untuk memilih siapapun yang Anda percayai untuk menjadi wakil Anda di legislatif. Jangan sampai orang yang tidak baik kemudian mengisi bagian yang seharusnya orang baik yang mengisi. Jadi Anda sebagai orang baik tidak boleh diam. Harus melakukan perubahan demi bangsa ini. Minimal di kota Bandung ya. Amin, betul. Minimal di kota Bandung. Tapi si Gana mau jadi wali kota, pantas ya. Nanti episode yang berikutnya saya akan tanya, apakah beliau punya ke arah sana nggak? Menjadi Bandung satu. Kalau ke arah sana, apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat sehingga tertarik untuk menjadi Bandung satu? Untuk hari ini, untuk episode ini, segini dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Mungkin ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi akan berlanjut dengan episode-episode berikutnya, mengingat beliau ini adalah Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung. Jadi kalau nanti ada anggota DPRD Kota Bandung, anu teu uyahan kuy. Dan saya juga di Komisi D ya. Di Komisi D. Komisi D itu, Komisi D itu mitra kerja kita. Mitra kerjanya ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Budaya Pariwisata, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, ada DP2KB, Keluarga Berkualitas, kemudian ada beberapa lembaga, ada Kesra, ada Basnas di dalamnya, ada BNN gitu ya, ada LPRI, LLI. Tapi katanya kalau Komisi D, Komisi Air Mata, cenah. Karena mungkin terkait dengan hajat hidup orang banyak, kesejahteraan sosial. Dan anggarannya pun paling besar, kurang lebih sekitar 60-70% APBD Bandung itu diserapnya di komisi D ini. Pendidikan 20%, kesehatan lebih dari 20% juga gitu kan, seperti itu. Iya, tanggung jawabnya cukup besar ini. Kalau dilihat dari tadi ya, pendidikan, kesehatan, berarti eta mah tentang kehidupan orang sadaya. Baik, sekali lagi kami yang berdiskusi, Anda yang menjatuhkan pilihan. Dan ingat, sekali lagi, jangan sia-siakan suara Anda. Ingat, nasib Anda 5 tahun ke depan, bukan 50.000 untuk bakso Anda. Baik, ada kata-kata terakhir, si Ganu badai maut wae. Ya kalau di sidang di parlemen mah kata akhir fraksi lah ya. Kata-kata untuk sahabat kita, subscriber saya, silakan untuk disampaikan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon untuk terus doakan agar saya amanah, agar saya istiqomah sampai 5 Agustus 2024. Amin. Masa periode saya di 2019 di 2024. Amin. Dan kemudian untuk sahabat sekalian yang membutuhkan bantuan mungkin Kang ya, yang mau sharing dan lain sebagainya, saya akan memberikan nomor kontak saya. Nomor kontak saya 081 322 632 026. Insya Allah 24 jam untuk sahabat-sahabat sekalian. Ya. Untuk nomornya bisa silakan di sini, bisa dicatat untuk Anda semuanya. Ketika Anda warga Kota Bandung yang memerlukan bantuan, memerlukan advokasi dan lain sebagainya terkait dengan permasalahan untuk Anda warga Kota Bandung, silakan langsung ya di telepon saja. Tidak akan ganti nomor. Itu saja konsistensinya. Kalau tidak ganti nomor berarti punya itikad baik. Amin. Kalau tidak, akhirat, pengadilan akhirat jauh lebih menyeramkan. Dan itu yang ditakuti oleh Kang Haji Andri Rusmana. Terima kasih atas kehadirannya Kang Haji Andri Rusmana. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin, sukses. Ya Allah. Yang paling penting lagi saya doakan semoga Kang Haji Andri Rusmana istiqomah dalam kebaikan dan juga kebenaran. Baik saja tidak cukup, harus benar. Benar saja tidak cukup, harus bermanfaat. Ketika kita baik, benar, bermanfaat, maka insya Allah menjadi berkah. Amin. Jadi ada 4B, ada 5B ya. Baik, benar, bermanfaat, berkah, dan B terakhirnya Beni. Beninya apa? Beni benar-benar nikmat. Kenapa benar-benar nikmat? Ketika kita benar-benar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, dan di akhirat kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Demikian saja. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Beni Sabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.